Saudara-saudaraku, umat beriman, kaum muda, remaja, dan anak-anak, serta seluruh umat dalam Keuskupan Ruteng yang saya kasih dalam Tuhan. Gereja, kita semua hari ini memasuki masa Prapaskah. Inilah masa liturgi khusus yang mengajak kita semua untuk membaharui iman kita bersama. Mandat Konsili Vatikan II mengingatkan kita bahwa masa Prapaskah memiliki peran penting untuk menyiapkan baptisan atau mengenangkan pembaptisan kita masing-masing. Dan masa Prapaskah itu pun merujuk pada satu kata atau dinamika yang teramat penting bagi kita semua, yakni pertobatan. Dosa telah menjauhkan kita dari kedekatan dan keakraban kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan lingkungan, bahkan menjauhkan diri kita dari diri kita sendiri. Tetapi kiranya di malam Paskah nanti, sesuai harapan Paus Fransiskus dalam pesan Prapaskah pada tahun 2021 ini, kita semua mengalami kelahiran kembali sebagai manusia baru melalui karya Roh Kudus. Selama 40 hari di masa Prapaskah ini, gereja memanggil kita semua untuk sungguh-sungguh mendengarkan sabda Allah dan sungguh-sungguh berdoa. Sabda Allah adalah inspirasi dasar bagi pembaharuan hidup kita masing-masing. Dan doa, keheningan, mempertautkan kembali segala harapan kita pada Allah demi satu kehidupan pribadi dan kehidupan bersama yang lebih baik. Kita merenungkan bacaan-bacaan kitab suci yang secara unggul, membuka pikiran kita untuk memaknai apa arti pertobatan itu. Nabi Noel dalam bacaan pertama secara indah dan tegas bersuara, "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu." Hati kita mesti dikoyakkan, hati kita mesti diperbaharui. Hanya dengan jalan itu, seturut Yoel, kita dapat kembali, kita dapat jalan pulang kepada Tuhan yang kita imani. Yang dimaksudkan Yoel dengan ungkapan berbalik kembali pada Tuhan adalah melihat kembali kedaulatan Tuhan sebagai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Saudara-saudariku, segenap umat Allah Keuskupan Ruteng yang terkasih, mari kita renungkan pula apa yang kita tangkap dalam bacaan kedua kepada jemaat di Korintus. Dalam surat yang kedua, Rasul Paulus tandaskan betapa pentingnya gerak spiritual untuk kembali pulang kepada Allah. Dia menulis dengan kalimat berikut, "Dalam nama Kristus, kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan kembali dengan Allah." Terdapat dua penegasan inti dari Rasul Paulus dari pewartaannya itu. Yang pertama, segala pengenalan jemaat akan Kristus itu adalah kasih karunia. Itu adalah rahmat yang seturut keyakinan Rasul Paulus tak boleh disia-siakan oleh setiap kita. Rasul Paulus tentunya maklum bahwa dosa, kelemahan manusiawi membuat jemaat terjerat dalam kesia-siaan hidup beriman mereka. Yang kedua, bagaimanapun dalam situasi yang tampaknya sia-sia itu,
jemaat tetap dibenarkan oleh kehadiran dan peran Kristus. Dan Rasul Paulus tandaskan Kristus Yesus sebagai jaminan kepada arah balik, arah pulang, tujuan yang didamaikan kembali dengan Allah yang kita imani. Pertanyaannya, saudara-saudariku yang saya kasih, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita memaknai pesan tobat itu? Rahmat permandian telah menjadikan kita utuh sebagai umat beriman. Kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita. Kita menjadi anak-anak Allah yang sungguh terberkati. Kita mengalami apa yang disebut kegembiraan anak-anak Allah karena baptisan itu. Betapapun demikian, dunia yang fana ini, dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan, bisa menjebak kita ke dalam rawa-rawa ketakberdayaan hidup kita. Mungkin terasa tak berlebihan bila kita ulangi lagi lukisan pemazmur. Terhadap engkau aku berdosa. Yang jahat di matamu telah kulakukan. Namun, kita tetap punya harapan di masa prapaskah ini untuk merenungkan jalan salib, merenungkan jalan penderitaan, serta kisah kematian Yesus yang menyelamatkan dunia. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pada hari ini, hari Rabu Abu ini, kita segera memulai masa prapaskah. Kita masuk dalam 40 hari retret tahunan umat Allah. Upacara penerimaan abu menjadi tanda dari berawalnya kita masuk dalam saat berahmat itu. Saya secara khusus ingin menggariskan beberapa inti permenungan bagi kita sekalian. Yang pertama, abu adalah tanda kemanusiaan yang paling dasar. Kita diciptakan dari debu tanah yang menandaskan betapa rapuhnya kita manusia. Tetapi kita menjadi berharga oleh nafas kehidupan dari Allah dan terutama dalam pencitraan kita sebagai gambar dan rupa Allah sendiri. Dosa pada titiknya sungguh mengaburkan cita gambaran dan rupa Allah itu dalam diri kita. Syukurlah, dalam masa prapaskah ini kita ingin memakai waktu sebaik-baiknya untuk berdoa. Kata Paus Fransiskus, doa memungkinkan kita untuk menjalani iman yang tulus, harapan yang hidup, dan memberlakukan amal kasih kita. Poin yang kedua, abu yang kita terima menggambarkan adanya persaudaraan manusiawi. Di sini kita renungkan makna kehidupan dan arti kehadiran kita dalam kesalingan satu terhadap yang lain. Dosa ingat diri telah menjauhkan kita dari lingkup sesama. Tetapi puasa memanggil kita untuk kembali menjumpai sesama kita dalam hidup ini. Paus Fransiskus ingatkan bahwa puasa itu adalah jalan kemiskinan dan penyangkalan diri, jalan kepedulian dan kasih sayang kepada sesama kita. Di sini tentu kita renungkan arti dari tindak solider kita kepada dunia dan kepada sesama kita. Tetapi tentu makna solider tak hanya kita pahami dalam konteks
bantuan material yang kita berikan. Kehadiran kita dan terutama kata-kata kita amat bermakna sebagai tanda perhatian kita akan sesama kita. Saya ulangi lagi apa yang ditandaskan Paus Fransiskus dalam pesan Prapaskah tahun 2021 ini. Mengucapkan kata-kata penghiburan, mengucapkan kata-kata yang menguatkan, pelipur dan penyemangat, dan bukan kata-kata yang merendahkan, bukan kata-kata yang menyedihkan, bukan amarah, dan bukan menunjukkan cemoohan. Dikutip dari Fratelli Tutti nomor 224. Ya, apalagi di masa kita semua masih mengalami situasi pandemi yang tak menentu ini. Ketika hati kita masih dilanda ketidakpastian akan berakhirnya wabah virus corona ini, maka ungkapkanlah kata-kata yang berpengharapan, memberikan peneguhan kepada sesama yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara terkasih, selain solidaritas kepada sesama manusia, kita pun ditarik kembali kepada tindak solidaritas kita kepada alam dan lingkungan. Masa Prapaskah menuntut secara tegas apa yang disebut pertobatan ekologis. Yang hendak saya katakan secara sederhana, bertindaklah ramah dengan lingkungan sebagai tempat tinggal yang asri dan sehat. Bersahabatlah dengan alam, karena darinya kita dapat hidup damai, hidup tanpa cemas, tanpa cemar oleh berbagai macam polusi atau bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian besar wilayah tanah air kita pada saat ini. Dalam masa Prapaskah ini, kita kembali bertekad kepada apa yang disebut sebagai penataan kembali alam lingkungan hidup kita bersama sebagai rumah tinggal semua makhluk. Poin yang ketiga, makna spiritual dari debu tanah adalah kekosongan, penghampaan, kenosis, atau juga kerendahan hati. Dalam kitab suci, kejatuhan manusia pertama berawal dari dosa kesombongan. Adalah kesombongan yang menjadi dasar keruntuhan Menara Babel. Kita manusia ini memiliki akal budi, ada kebebasan dalam diri. Ada sekian banyak hal yang kita miliki yang dititipkan Tuhan kepada kita. Dalam diri setiap manusia ada potensi kebaikan di satu sisi, serentak di sisi lain ada potensi keburukan. Godaan kesombongan menggiring kita kepada keburukan itu. Kesombongan selalu menjadi cikal bakal dari kehancuran hidup. Akan tetapi, nilai kerendahan hati membawa kita kepada kebaikan dan kebenaran. Iman dalam kerendahan hati, seturut bahasa Paus Fransiskus, memanggil kita untuk menerima kebenaran serta memberikan kesaksian terhadapnya di hadapan Allah dan semua saudara dan saudari kita. Dalam bahasa yang praktis, saya ingin mengatakan bahwa penerimaan debu tanah ingatkan kita akan nilai kerendahan hati dalam mendengarkan, untuk bersikap taat, untuk menghayati secara sabar, benar, dan bertanggung jawab terhadap semua ketentuan dan aturan yang penting selama situasi wabah virus corona ini merebak di wilayah kita dan di seluruh tanah air.
Debu tanah juga ingatkan kita akan praktek, akan sikap penyangkalan diri. Situasi kita masih tak menentu. Tahan dirilah untuk membentuk keramaian di mana-mana atau kerumunan dalam konteks apa saja dalam kehidupan kita. Semuanya kita sikapi sebagai ungkapan tanggung jawab kita demi kebaikan kita bersama, demi kehidupan masa depan kita. Tanggung jawab bersama inilah yang dapat saya lukiskan dengan menandaskan kembali kata-kata Paus Fransiskus. Harapan sebagai air hidup yang memungkinkan kita melanjutkan perjalanan hidup ini. Kita tak pernah boleh kehilangan harapan dalam melanjutkan ziarah kehidupan bersama dalam situasi apapun. Akhirnya, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Injil Matius yang kita renungkan tampilkan keagungan khotbah di bukit. Kepada para murid, Yesus ingatkan, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang ada di sorga. Selamat memasuki masa Prapaskah. Semoga menjalankan doa, sedekah dan puasa. Semoga kita meraih cita-cita dan harapan kita dalam pertobatan. Pertobatan pribadi, pertobatan sosial kolektif, pertobatan keluarga kita, pertobatan antara keluarga dengan tetangga kita, pertobatan komunitas religius kita, pertobatan ekologis kita. Lakukan semuanya dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan, serta lakukan semuanya dalam kasih. Seturut kata Rasul Paulus, omnia in caritate. Lakukanlah semua pekerjaanmu dalam kasih. 1 Korintus 16:14. Jalankanlah doa, jalankanlah sedekah, jalankanlah puasa kita dalam kasih pula. Semoga kita semua mencapai hati yang baru, sebagaimana ditandaskan oleh pemazmur. Ciptakanlah hati yang murni bagiku, ya Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.